Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10 IPS 2 dan 10 IPS 3. Apa kabar? Nah, untuk yang minggu ini kita akan masuk tentang materi trigonometri lagi, tapi tentang sudut relasi. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bahwa sudut-sudut dalam trigonometri itu kita bagi jadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, nanti kita gambarkan di bidang kartesius. Nah, di sini saya sudah buat diagram kartesius. Sini sumbu Y, yang ini sumbu X. Nah, relasi sudut di sini kita mulai dari sumbu X positif. Di sini kita punya dari 0 derajat ya, kita kembali ke 0 kayak di SPBU 0 derajat. Jadi kita punya sudut 0 derajat. Kemudian kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, jadi di garis ini di titik 0 ya, 0,0. Kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, berarti dia ke sana ya. Kalau ke sana, nanti karena dia sini siku-siku, berarti dari 0 di sini akan mengarah ke sudut 90 derajat. Sini 90 derajat. Itu kemudian kita putar lagi berlawanan arah jarum jam, berarti di sini dia besarnya 180 derajat. Kemudian diputar lagi, lanjutkan lagi perputarannya sejauh 90 derajat lagi. Di sini di bawah dia akan sebesar 270 derajat. Kemudian nanti diputar lagi, dia akan menjadi satu putaran. Dari 0, satu putaran, satu lingkaran full, itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang kalau seandainya sudutnya itu lebih dari 360 derajat, berarti satu putaran, putar lagi, kayak gitu. Misalkan besar sudutnya 370. 370 berarti pertama 0 derajat, kemudian dia berputar satu putaran full 360 derajat. Karena kita mau mencari yang 370 kan tinggal sisa 10 derajat, berarti naiklah 10 derajat lagi, kayak gitu. Sepertinya sudah pernah kita bahas sebelumnya juga di soal latihan yang sebelumnya, kalau untuk sudut-sudut yang besarnya itu lebih dari satu putaran. Nah, kita lanjut lagi. Setelah kayak gini, sekarang kita akan tentukan. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga di mana kuadran 1, 2, 3, 4. Di sini ada kuadran 1. Di sebelah sini kuadran 2. Jadi untuk yang sudut-sudut di antara 0 derajat sampai 90 derajat itu adalah kuadran 1. Kemudian sudut-sudut pada antara 90 derajat dengan 180 derajat adalah kuadran 2. Kemudian daerah untuk sudut-sudut yang ada di antara 180 dan 270 itu adalah kuadran 3. Kemudian sudut-sudut antara 270 sampai 360 derajat itu adalah sudut-sudut pada kuadran 4. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai trigonometrinya. Kalau sebelumnya kita hanya menentukan sudut ini kuadran berapa, gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai sin kostannya untuk sudut-sudut yang ada di kuadran-kuadran ini. Jadi semuanya masih berelasi dengan sudut pada kuadran 1. Di kuadran 1 saya namakan dia sebagai alfa. Nah, di kuadran 1 kita namakan sudutnya sebagai alfa. Nanti bentuk lain dari alfa di kuadran 1 itu bisa kita ubah menjadi 90 derajat min alfa. Contohnya, misalkan kita mau mencari relasi antara sudut 60 derajat untuk nilai sinusnya. Jadi di sini saya sudah punya nilai sin 60 derajat. Kira-kira dia akan setara dengan berapa derajat? Itu di kuadran 1. Ingat, 60 ada di kuadran 1. Sin 60 berarti kita bisa ubah 60-nya menjadi bentuk yang tadi. Ingat, kalau seandainya kuadran 1 itu bentuknya alfa atau 90 min alfa. Berarti supaya jadi 60, kita bisa ubah nilai sinnya menjadi sin 90 min 30. Nah, sekali lagi, jadi kita ubah yang 60-nya itu kita ubah dengan bentuk format 90 kurang berapa alfa gitu. Nanti hasilnya yang awalnya sin 90 min 30, kita nggak pakai 90-nya lagi. Dia akan berubah jadi 30 derajat. Cuman karena kita pakai relasi 90, jadi ingat relasi 90 ini
mengakibatkan sin yang awalnya dia sin kita ubah menjadi cos. Jadinya dia bukan sin lagi, tapi jadi cos. Nah, cos berapa? Cos dari yang 30. Jadi tujuan 90 di sini untuk menentukan relasi dari 60-nya. Jadi kalau awalnya dia sin 60, sin 60 itu kita pecah menjadi 90 min 30, karena 90 kurang 30 itu 60. Nah, nanti nilai sin 60-nya itu akan setara dengan cos 30. Karena di sini dia menggunakan relasi 90, ini diubah jadi cos, yang awalnya sin jadi cos, nanti yang cos jadi sin. Kemudian yang kita ambil itu pecahan dari 60-nya tadi. Pecahannya adalah 30 derajat. Berarti kesimpulannya sin 60 pasti sama dengan cos 30. Berapa? Kalau kalian ingat sudut istimewa kemarin, sin 60 itu sama kayak cos 30, yaitu setengah akar 3. Gitu. Ya. Nanti akan berlaku untuk semua sudut di kuadran yang lain. Bagaimana kalian menentukan pecahan-pecahannya dan tergantung kalian pakai relasi apa. Coba lagi selanjutnya. Kalau seandainya kita mau mencari cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu kira-kira relasinya akan sama dengan siapa? Coba. Berarti kita akan pecah lagi ya. Kita pakai 90 min sesuatu. Cosnya tetap, jadi masih ada cosnya. Kemudian 45 itu diperoleh dari 90 kurang berapa ya? Ternyata dikurangi 45 juga. Gitu. Nah, kemudian karena kita pakai relasi 90, berarti yang cos diubah menjadi sin. Ini menjadi sin. Nanti yang 45-nya tetap turun. Jadi minnya ini nggak berpengaruh ya. Minnya jangan dilihat lagi, kita hanya melihat sudut pecahannya dari yang 90 kurang berapa atau 90 plus berapa gitu. Berarti kalau kalian ingat sama sudut istimewa yang kemarin, nilainya adalah setengah akar 2. Ya, jadi ingat untuk menentukan sudut relasinya itu pertama gunakan formatnya, pecahannya siapa, pecahannya pakai 90 atau pecahannya pakai 180. Kalau pakai 90 ingat sin dan cosnya harus diubah, sin jadi cos, cos jadi sin. Kalau tan nanti jadi tangan. Nanti saya akan tuliskan perubahannya dari apa ke apa untuk relasi-relasi tertentu. Sekarang kalau sin 60 dia akan setara dengan cos 30. Kemudian cos 45 akan setara dengan sin 5. Seperti itu. Nah, tadi kan kita masih bicara tentang kuadran 1. Di kuadran 1 di sini semua nilai trigonometrinya sin, cos, tan itu semuanya bernilai positif. Jadi di sini nilainya semuanya positif. Nah, sekarang kalau seandainya di kuadran 2, 3, dan 4 ada spesialisasi, hanya ada satu nilai trigonometri yang bernilai positif. Maksudnya ada dua ya. Jadi kalau misalkan di sini itu sin pasangannya kan sepupuan sama kosekan, berarti sin sama kosekannya positif gitu. Jadi pertama di kuadran 2 itu berlaku sinnya yang positif. Kalau di kuadran 3 itu tannya yang positif. Kemudian di kuadran 4 itu baru cosnya. Nanti kosekan itu kebalikan dari sin. Berarti sin ini akan positif diikuti dengan kosekan. Di sini juga otomatis kosekannya positif. Kalau di kuadran 3 karena di sini tan, otomatis kotannya yang positif. Kalau di kuadran 4 karena di sini cos, otomatis sekannya yang positif. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari relasi sudutnya. Relasi sudutnya, kalau di sini alfa, kemudian pecahannya 90 min alfa. Kalau di kuadran 2, ingat nilainya sudah lebih dari 90, ya kan? Karena nilainya sudah lebih dari 90, berarti kita bisa pecah menjadi 90 plus alfa. Tapi ada dua kemungkinan. Bisa dia 90 tambah alfa atau 180 dikurang alfa.
Jadi ingat, untuk kuadran 2 ada dua kemungkinan pecahan sudutnya, bisa pakai 90 ditambah alfa atau pakai 180 dikurang alfa. Oke, yang pertama saya punya di sini cos 120 derajat. Cos 120 derajat, 120 ada di kuadran 2. Kemudian nilai cosnya itu seharusnya bernilai negatif karena di kuadran 2 hanya sinusnya yang positif. Nanti dilihat lagi kuadrannya. Kemudian untuk yang cos 120 kita bisa pecah dengan dua cara. Pertama, kita coba pakai yang 90 ya. Kalau pakai 90, yang pertama kita coba pecah pakai 90, berarti 120 derajat bisa kita ubah, kita pecah menjadi 90 derajat ditambah berapa? Tambah 30 kan? Karena 90 tambah 30 sama dengan 120. Paham ya? Nah, nanti kalau sudah kayak gini tinggal ubah. Ingat, di sini kita pakai 90. Kalau kita pakai 90, otomatis yang awalnya cos kita ubah lagi menjadi sin. Jadi akan sama dengan sin. Terus ambil yang 30-nya. Itu kayak otomatis. Jadi sin 30 derajat. 90-nya singkirkan. Kemudian akibat dari 90 itu cosnya menjadi sin, kemudian kita ambil 30-nya, sin 30. Tapi jangan lupa, di sini nilai dari cos di kuadran 2 itu selalu negatif. Yang positif hanya sin. Nah, karena dia selalu negatif, otomatis kalau sudah tidak cos lagi di sini, kita harus minusnya. Jadi nilai cos 60 itu akan setara dengan negatif sin 30. Sekarang coba cek lagi sudut istimewanya. Sin 30 itu akan sama dengan 1/2. Nah, nanti berarti besar nilai dari cos 120 sama dengan negatif 1/2. Itu. Coba lagi yang lainnya. Nah, cara kedua, tadi kan kita pakai relasi 90. Nah, kalau sekarang kita coba pakai relasi 180. Tadi kan 9 di kuadran 2 kita pakai 90 plus. Sekarang di kuadran 2 juga sama 120 itu kita pakai 180 min. Jadi kita pecah 120-nya, jadinya dia cos 180. Supaya jadi 120 lagi dia harus dikurangin kan? Dikuranginya sebesar 60 derajat. Nah, jadi kalau bingung kenapa harus 60 gitu. Kena 60 karena kita mau membentuk dia menjadi 120 lagi. Supaya jadi 120 derajat, berarti 180-nya harus dikurangi 60 gitu. Ya, sekarang setelah jadi ini, tinggal kita ubah. Bedanya dengan yang tadi, karena dia 90, yang awalnya cos dia jadi sin. Nah, kalau yang di sini karena dia 180 itu dia nggak berubah, tetap jadi cos. Jadi dia tetap jadi cos, jadinya dia cos 60 gitu. Jadi kalau yang tadi dia 180, kalau dia tadi 90 yang cos jadi sin. Kalau yang sekarang yang walaupun dia itu cos, karena dia pakai 180 derajat, dan nanti cos tetap cos, sin tetap sin, tan tetap tan, jadi nggak ada perubahan. Cuma nanti tinggal diambil sudutnya aja. Nah, jadinya simpulannya dia nilai dari cos 120 akan sama dengan cos 60. Tapi jangan lupa, nilai cosnya di kuadran 2 itu bernilai negatif, jadi di sini harus tambahin tanda negatif. Baru nanti lihat di sudut istimewanya juga, cos 60 itu setengah juga kan? Sama dengan negatif 1/2. Dan sama, jadi kalau pakai cara apa-apa juga sama aja hasilnya, akan ketemu segitu. Tetap ketemu negatif setengah, cuman bedanya pecahannya beda. Jadi kalau yang 90 derajat cosnya diubah jadi sin gitu, kalau yang 180 derajat yang cos tetap cos, sin tetap sin, jadi nggak ada yang dirubah.